Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Kusuma dari kelas PGMI 5C dengan NIM 2359112. Di sini saya akan menceritakan tentang Wali Songo. Jadi langsung saja kita mulai ya. Bayangkan sebuah masa ketika Nusantara masih dipenuhi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Masyarakat hidup dengan tradisi leluhur dan Islam masih menjadi agama baru yang belum banyak dikenal. Pada masa itulah 9 tokoh besar muncul. Mereka itu adalah Wali Songo, para pemuda Islam di tanah Jawa, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebijaksanaan, seni, dan keteladenan. Namun, siapakah Wali Songo ini? Wali Songo adalah 9 ulama besar yang berdakwah di Jawa antara abad ke-14 sampai ke-16. Mereka hidup di masa perubahan besar pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Yang istimewa, Wali Songo tidak mengubah budaya, tetapi memperhalusnya. Mereka masuk lewat seni, pendidikan, perdagangan, bahkan permainan anak-anak. Karena itulah ajaran Islam diterima dengan damai dan berlangsung sangat cepat. Siapa sajakah sebenarnya wali ini? Ada yang pertama, yaitu Sunan Gresik atau sang disebut Sang Kritis. Sunan Gresik adalah wali pertama yang tiba di Jawa. Cara berdakwahnya cukup sederhana, tapi menyentuh. Dia membantu masyarakat, ia membuka pengobatan, mengajar bertani, dan menjadi sahabat rakyat. Lewat keteladanannya, orang-orang mulai mengenal Islam. Lalu ada Sunan Ampel, atau dijuluk sebagai Sang Guru Besar. Sunan Ampel ini mendirikan pesantren pertama di Jawa. Murid-muridnya juga kelak menjadi tokoh besar, termasuknya ada Sunan Giri dan juga Sunan Bonang. Beliau juga memperkenalkan ajaran Mo 5, yaitu mau judi, mau curi, mau mabuk, mau zina, dan mau narkoba. Sederhana tapi relevan sampai sekarang. Lalu ada Sunan Bonang, sang seniman dakwah. Sunan Bonang berdakwah melalui seni. Ia memodifikasi gamelan, menciptakan tembang-tembang Islami. Lagu Tombok Ati yang sering kita dengar ini ternyata berasal dari beliau. Musik dijadikan jalan masuk yang lembut bagi masyarakat Jawa. Lalu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mungkin yang paling dikenal karena penampilannya dekat dengan budaya rakyat dengan menggunakan pakaian seperti orang Jawa biasa. Beliau berdakwah lewat wayang kulit, ukiran, sastra, dan simbol-simbol budaya. Ia menciptakan tokoh punakawa yang berperan mengajarkan nilai-nilai moral. Mendakwahnya halus, fleksibel, dan diterima segala kalangan. Lalu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal karena toleransinya. Di Kudus, ia melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi karena untuk menghormati umat Hindu. Masjid yang ia bangun juga menggunakan arsitektur mirip candi. Dengan menghargai budaya setempat, dakwahnya berjalan cukup damai. Lalu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat fokus pada kesejahteraan sosial. Ia menolong fakir miskin, membangun tempat pelindung, dan mengajarkan etika sosial. Bahkan dakwah bukan hanya ibadah, tapi memanusiakan manusia. Selanjutnya ini ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri Ulung. Ia membuat lagu dan permainan anak-anak untuk mengenalkan nilai Islam. Bahkan raja dan ulama lahir dari pesantren Giri. Pengaruhnya sampai ke luar Jawa, termasuk di Madura dan juga Lombok. Lalu Sunan Mulia. Sunan Mulia memilih berdakwah di daerah pergunungan dan pedesaan. Ia mengajarkan kemandirian, gotong royong, dan hidup sederhana. Dan yang terakhir nih ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berperan dalam membangun Kesultanan Cirebon, menjalin hubungan internasional dengan negeri-negeri Islam. Dakwahnya menyatukan Islam, budaya lokal, dan kepentingan politik secara bijaksana. Nah, dari kisah Wali Songo kita belajar bahwa dakwah tidak harus keras. Islam bisa disampaikan dengan seni, kasih sayang, dan juga keteladenan. Mereka bukan hanya tokoh sejarah, tapi simbol bahwa Islam di Nusantara tumbuh
lewat kedamaian. Nah, jadi mungkin itu saja cerita kita soal Nabi Songo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.